Seorang wanita mengalami kejadian tragis saat mendaki di Songshan. Ketika sedang berjalan, seorang biksu tiba-tiba memeluknya dari belakang. Dengan kasar, biksu itu meraba paha dan dadanya menggunakan tangan-tangannya yang besar. Wanita itu merasa sangat ketakutan, tetapi biksu tersebut tidak peduli. Dia mendorong wanita itu ke tanah dan menyerangnya dengan lebih brutal. 5 menit berlalu, dan wanita itu berpikir akan dibiarkan pergi. Namun biksu itu justru menendangnya hingga jatuh dari tebing. Tubuhnya baru ditemukan beberapa waktu kemudian di sebuah pohon. Sayangnya, tingkat pembusukan yang sudah parah membuat polisi tidak menyadari bahwa dia telah dipermalukan sebelum akhirnya dibunuh. Hanya secara kebetulan, kasus ini terungkap 5 tahun kemudian, pada tahun 2001. Seorang wanita dengan wajah penuh ketakutan tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk melaporkan sebuah kejahatan. Dia mengaku telah diseret ke semak-semak oleh seorang biksu dan tubuhnya dipermalukan secara paksa. Wanita itu juga memberikan beberapa bukti sisa dari kejahatan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan, polisi segera menangkap seorang biksu yang berkeliaran di pegunungan. Di kediaman pegunungan biksu itu, polisi menemukan sejumlah besar pakaian dalam wanita. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, dari mana seorang biksu mendapatkan barang-barang tersebut? Selain menemukan pakaian dalam, polisi juga menggali beberapa mayat wanita yang membusuk di halaman belakang kediaman biksu itu. Mayat-mayat tersebut berasal dari berbagai usia, mulai dari 50 tahun hingga 11 tahun. Menghadapi bukti-bukti yang kuat, biksu itu akhirnya mengakui semua kejahatannya. Nama biksu tersebut adalah Wang Xiaofeng. Ia lahir pada tahun 1970 di sebuah keluarga pedesaan di kota Yanxi, Provinsi Henan. Karena hidup dalam kemiskinan, ia putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Sejak saat itu, ia mulai melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri ayam, merampok, dan bahkan menganiaya gadis-gadis di sekitarnya. Pada tahun 1994, Wang Xiaofeng merasa bahwa mencuri dalam skala kecil terlalu lambat untuk mendapatkan uang. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan perampokan besar di South Road dengan menargetkan sebuah bus. Dari aksi tersebut, ia berhasil mencuri uang sejumlah 200 yuan. Polisi segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Demi menghindari penangkapan, ia membuat kartu identitas palsu dan menggunakan nama samaran Wang Dafeng. Dengan identitas tersebut, ia melarikan diri ke kawasan hutan di Songshan dan menemukan sebuah kuil terpencil yang jarang dikunjungi wisatawan. Di kuil terpencil tersebut, Wang Xiaofeng berpura-pura menjadi orang yang malang. Setiap hari ia berjaga di gerbang kuil, berharap mendapat perhatian. Melihat kondisinya, biksu kepala di kuil merasa iba dan membawanya masuk. Mereka memberinya pakaian biksu dan tempat untuk tinggal. Awalnya, Wang Xiaofeng terlihat jujur. Ia dengan rajin membantu membersihkan kuil dan memotong kayu bakar. Namun, setelah beberapa bulan, sifat aslinya mulai terlihat. Ia sering bercanda dengan biarawati, dengan lelucon yang tidak pantas, dan bahkan mengintip mereka saat mandi di pemandian. Namun, hanya melihat tanpa bisa menyentuh tidak cukup bagi Wang Xiaofeng. Suatu hari, saat ia turun gunung untuk mencari kayu bakar, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang ingin berkunjung ke kuil. Dengan berpura-pura menjadi biksu baik hati, ia menawarkan diri untuk menunjukkan jalan. Ketika mereka tiba di sebuah tebing yang sepi, nafsu Wang Xiaofeng memuncak. Dia meraih wanita itu dari belakang dan memperkosanya. Setelah itu, karena takut wanita tersebut akan melapor ke polisi, ia mendorongnya jatuh dari tebing. Setelah itu, Wang Xiaofeng kembali ke kuil. Namun, dari situ, ia mulai melakukan serangkaian kejahatan. Dengan berpura-pura menjadi biksu yang baik hati, ia dengan mudah mendapatkan kepercayaan wisatawan wanita. Ia sering membawa mereka ke gunung, di mana ia melakukan pelecehan dan kejahatan lainnya. Banyak korban memilih diam karena malu dan takut hal ini akan memengaruhi kehidupan atau pernikahan mereka di masa depan. Namun, jika korban berani melawan atau menunjukkan tanda-tanda akan melapor ke polisi, Wang Xiaofeng tidak segan-segan membunuh mereka secara brutal untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa.
Antara tahun 1996 hingga 2001, Wang Xiaofeng telah menyerang dan memperkosa 25 wanita dengan usia korban bervariasi dari 50 tahun hingga 11 tahun. 7 dari korban tersebut dibunuh dengan kejam olehnya. Ia juga menyimpan barang-barang pribadi para korban sebagai souvenir yang sering ia keluarkan untuk dilihat kembali. Kejahatannya berlangsung tanpa terungkap selama bertahun-tahun, hingga akhirnya seorang wanita berani melapor ke polisi, membawa akhir bagi aksi iblisnya. Pada tahun 2001, seorang wanita yang selamat dari kekejaman Wang Xiaofeng akhirnya melapor ke polisi. Dengan keberaniannya, ia mengungkapkan kejadian-kejadian mengerikan yang dialami serta bukti-bukti yang ada. Berdasarkan pengakuan wanita tersebut, polisi mulai melakukan penyelidikan. Wang Xiaofeng akhirnya ditangkap ketika ia sedang berkeliaran di pegunungan. Di rumahnya, ditemukan sejumlah besar pakaian dalam wanita serta beberapa mayat wanita yang sudah membusuk di halaman belakang. Korban-korbannya yang mulai dari usia 50 hingga 11 tahun tidak ada yang lolos dari tangannya. Dengan bukti-bukti yang kuat, ia mengungkapkan bahwa telah melakukan kejahatan-kejahatan itu sejak tahun 1996 hingga 2001. Setelah mengungkapkan seluruh kejahatannya, Wang Xiaofeng diadili dan pada akhir tahun 2011, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Selain itu, hak politiknya dicabut seumur hidup. Kejahatannya yang mengerikan akhirnya mendapat hukuman setimpal. Namun, sayangnya, para wanita yang telah dibunuh tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk merasakan kedamaian dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe atau berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dukungan Anda adalah kekuatan bagi kami. Setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan perhatian serius, dan kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.